Aplaus untuk penampilan solo Mas Al-Falah Padam. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Rozan. Kepada anak kami yang berada di teras asrama untuk dapat turun ke bawah. Ya, bagi anak kami yang berada di atas silakan turun. Ya, kita lihat penampilan dari abang dan kakaknya di bawah bersama-sama. Ya. Lanjutnya saya. Oh, tadi penampilannya solo song. Itu kan sesi-sesi istilahnya galau-galauan ya. Mari sekarang kita lanjut penampilan nasi juga, lagu juga, solo song juga, tapi agak ke Arab-Araban, ya kan? Lebih adem. Iya, lebih adem. Cuaca siang ini
Sesuai, kan? Baik, langsung saja mari kita sambut penampilan nasib dari pengasuhan putri. Disilahkan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun di balik semua, kita tak boleh lupa pesantren ini berdiri bukan karena manusia, bukan karena harta, tetapi karena Allah yang menegakkannya. 13 tahun bukan sekedar angka, ia adalah jejak luka, jejak harapan, jejak perjuangan yang ditulis dengan kejujuran, dengan tekad yang tak pernah berubah. Wahai Said Al-Falah, teruslah menjadi cahaya umat, teruslah menjadi bukti bahwa siapapun yang berjuang karena Allah, meski dari ketiadaan, akan Allah tegakkan lebih kokoh dari sekarang. Selamat milad ke-13 Yayasan Said Al-Falah, Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Semoga perjuangan ini tak pernah hingga hari kita dipanggil. Ya, kita beri aplaus untuk penonton salam dia. Ustadz, dengan Iya, Kak. penampilan puisi, memang temanya melo. Tambah lagi dari awal acara itu melo. Iya. Karena tema puisi yang melo, tampaknya Buya, Ustadz Syafi'i, Iya. termasuk Bunda tadi saking menyaksikannya sampai entah itu menangis, entah diam karena suara meribut, gak tahu lah Ustadz ya. Kayaknya yang paling menghayati itu Sasabi'i deh, ta. Nah itu kaca-kaca matanya tuh. Itu. Terus tambah Bunda Ira nih, peluk-pelukan sama Umi Husna tadi nampaknya. Menghayati sekali, ta. Terus kayak mana laginya ya saya? Gimana cara biar hari dingin nih? Terus acara kita melo-melo dari tadi. Gimana caranya biar agak sedikit naik monsternya gitu? Kita buat agak panas Ustadz. Iya, tak? Kasih yang lucu. Boleh. Dan selama ini udah pusing dengan kerjaan ngurus anak. Oh, ngurus anak ya? Butuh hiburan. Ya itu kalau ngurus anak kita curhatnya sama Umi Husna deh kayaknya. Tepatnya. Maka butuh hiburan Ustadz. Ya ini usaha-usahanya di depan semua kayaknya nih ya. Curhatan hatinya banget deh keluar kayak gitu. Emosinya dapat terus. Ya. Berikan agak komedi-komedi dikit. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita aplaus dulu untuk perwakilan masing-masing ini. Ya. Ayo kita berikan aplaus untuk semua. Aku. Mari kita panggilkan hiburan apa Ustadz? Drama dari Madrasah Aliyah. Disilakan. Selamat menyaksikan. Ayo berikan tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan nama saya Sekretariat sebagai moderator, Sabila sebagai seminar, Idun sebagai ayah seminar, Raditya sebagai ibu seminar, Suci dan Wilda sebagai teman seminar,
Diva datanglah sebagai ustazah dan ustaz orang kaya. Firda dan Mutia sebagai santri cabut. Penasaran dengan alur ceritanya? Simaklah dengan seksama. Check it out. Iya ya, ada apa? Masa anak sekolah ketahuan? Subhanallah, Mama jadi khawatir dengan anak gadis kita. Iya nih mah, ayah juga khawatir dengan anak kita Sumina. Mana si Sumina? Kok jam segini belum pulang? Stop, datang-datang bukannya salah malang DJ. Mau dibawa kemana bangsa ini kalau generasinya kayak kalian? Wah, sudah lah Ma, mumpung masih muda, kapan lagi coba? Makanya didorong kan? Sumina, ikut ayah ke kamar. Dan kalian pulang ke rumah masing-masing. Penonton, tolong! Dikali-kali main. Ayah dan Mama sudah sepakat untuk memasukkanmu ke dalam pondok pesantren. Mama baru kamu terlibat terlalu bebas. Apa? Pondok pesantren? Kenapa tidak sama Sumina? Sumina, ayah sama kamu bukan karena jadi anak pesantren, anak yang berguna bagi bangsa dan negara, anak yang lebih baik dari ayah dan Mama. Kamu salah. Akhirnya, Suminar pun setuju untuk dimasukkan ke sebuah pondok pesantren yang berada di Dusun Kagunan, Desa Maduarno, Kecamatan Sukorejo, yang bernama Pondok Pesantren Darul Amanah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kami bantu Pak? Jadi gini Ustazah, saya insya Allah ingin menitipkan anak saya. Mohon dibimbing agar anak saya Kasih tepuk tangan yang penonton. Insya Allah, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Gini loh Ustazah, anak saya gak betah di sini. Masa satu kamar 20 orang? Pokoknya saya gak mau tahu. Anak saya harus diistimewakan. Di kamarnya harus ada AC, TV, kulkas, dan makanannya harus enak. Jadi gini Bu, di pondok ini kita diajarkan kebersamaan dan kesederhanaan. Kalau Ibu mau fasilitas yang istimewa, carinya di hotel bukan di sini. Baiklah, kalau begitu saya titip anak saya. Ya udah, sekarang Suminar sama Markona jadi sahabat ya. Setelah 3 tahun lamanya, Suminar pun ditunjuk menjadi keamanan. Pada suatu malam, terdapat santri yang memiliki niatan buruk. Hei man, antum mata anak. Mau kemana kalian? Jam segini masih keluyuran. Ini Uti mau nganterin dia ke kamar. Haman kan ke sana, bukan ke sini. Bohong kalian. Maaf Uti, kami gak betah di pondok, kangen orang tua. Makanya kami berniat untuk kabur. Udah. Sekarang kalian pergi ke kamar bersih-bersih dan istirahat ya. Suminar pun pulang ke rumah dengan membawa bekal untuk terjun ke masyarakat. Mama, ayah. Kira-kira siapa yang seperti itu? Masya Allah, Mama. Sekarang udah cantik, soleh, pinter dia. Alhamdulillah, semua berkat doa mama sama ayah. Kini dia menjadi pelopor ibu-ibu nyambel pakai lalap daun sampel dan pucuk daun buah merah.
mengumpulkan ibu-ibu di sini untuk menyampaikan hasil ekspor makanan lalap daun sampel dan pucuk buah mora kita. Alhamdulillah kita sudah ekspor ke 100 negara bagian dalam. Dan Suminah bersama ibu-ibu lain bisa ekspor daun sampel di luar negeri dan membanggakan negara kita Indonesia karena mencintai negara adalah sebagian dari iman. Pintur-pintur. Oke, kita ke penampilan Rani dan Alfalah Badan. Ustaz, Apa dah? tema dramanya sesuai dengan kehidupan realita yang terjadi. Iya kayaknya kita kesindir deh Zah. Yang kata-katanya tuh satu kamar 20 orang kayaknya relate deh sama kita. Ustaz aja kali kan Ustaz Wali Asrama. Oh iya iya. Ya deh maaf. Jangan baper penonton. Butuh hiburan Ustaz setelah disindir. Ya, kayaknya di sini ini capek juga Zah. Butuh juga hiburan kayaknya. Buang Ustaz. Ya dibuang ya. Hiburan ya, Ya hiburan. bukan healing ya. Healing, kita healing nggak teman-teman? Healing. Ya healingnya pakai solosong ya. Healingnya di tempat ya penonton. Healing tempat kita. Masih adakah penonton? Masih sanggup nggak? Penonton. Oke, kita panggilkan penampilan solo song dari pengasuhan. Maaf. Penampilan tari, Ustaz. Tadi mana nih? Ini solosong. Baper deh karena drama tari. Udah baper pulang aja lagi pulang. Tutup Ustaz. Oke. Siap Ustaz? Siap dah. Ini dah paling siap kayaknya. Penonton kita saksikan penampilan tari dari pengasuhan putri. Disilakan. Ustazah Leli cukup. Halo Nek, kita ganti. Kita ulangi untuk penampilan solo song dari pengasuhan putri. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk yang tampil. Ayo ikuti sama-sama.
dan merusak keadaan diri. Sejak tersingkap dari lalu, badan tangan membangun rahasian, buat dan mengenai koharok nak kawan kawan, hanyalah sampai di angan-angan. Kayaknya berdiri di depan nih gimana ya? Mana penonton, kita lanjut apa pulang nih? Oh lanjut katanya Zah. Nggak ada makan-makan, MC nggak boleh makan. Kita lanjutkan saja ya Ustadz. Iya lah. Tampaknya udah menunggu. Ya situ kayaknya sudah ada semangat di sana Sudah langsung. menunggu aktor di balik layar Ustadz. Oke. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana minangan sambo ada jemu. Datu Putri, Datu Putri, Datu Haringgi diperankan oleh Olivia. Syamsul Bahri diperankan oleh Hafifah Nuraini. Baginda Sulaiman diperankan oleh Diva Agustin Ramadhani. Istri Baginda Sulaiman diperankan oleh Aisyah Permata Putri. Nurul sahabat Nurbaya diperankan oleh Noren Indriani. Pengawal Batu Maringgi diperankan oleh Azuri dan Mutiara Dani Putri. Bunda Najwa diperankan Sahla Maura Esa. Penghulu diperankan penyanyi diperankan oleh Syarifah Isma Syamsia. Inilah pemeran tokoh-tokoh di kisah Siti Nurbaya. Selamat menyaksikan. In the afternoon in the park, two women are seen waiting for their loves to come. Biarlah jauh di mata, dekat di hati. Marilah semua dengar mengenang janjinya. Dek, malu dalam suatu si piala dan tadi orang gua. Aduh, nampak batang itu doang. Dah kok. Punya dado tiba-tiba udah. Siti. Saya udah dari tadi udah. Mana sih cuma tunggu dado tiba-tiba udah. Maaf udah Siti. Tadi udah pantah. Makanya udah tak lambat tiba. Nggak ada udah. Siti Mangarati udah. Alhamdulillah kalau Siti Manggarati Siti. Ada masalah apa udah nih mau Siti kasih kau udah? Jadi Kiko Siti. Udah kemalanjuan sekolah udah di Tanah Jawa Siti.
Apa? Jadi udah kami tidak ada sendirian udah. Sudahlah Siti, jangan bersedih. Woi kalian menganggap awak ada tadi di siku apa yang kalian bucin-bucin sih? Alah mana lu sadis-sadis dua lain. Nurul, jaga Siti ya. Aman dah. In the living room, candy chairs neatly arranged. Assalamualaikum. Aku Kak Ado, Datuk Maringgi di rumah Bu Yuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kawan lama, silakan duduk. Alah lama Bagindo Sulaiman yang tidak datang kemari. Maksud je tujuan Bagindo datang kemari. Apakah Datuk tidak pandangan informasinya? Informasi ya Bagindo Sulaiman. Jadi ada yang sengaja membakar kios wak Datuk. Malang nasib Baginda Sulaiman. Jadi maksud Baginda datang kemari Mama. Jadi makasih datang ke siku untuk menyalang pitih kepada Datuk. Bara Baginda Sulaiman. 5 juta saja Datuk. Apa? 5 juta? Baiklah, tapi ada syaratnya Baginda Sulaiman. Apa tuh Datuk? Bagindo harus melunasi hutang itu setelah 3 bulan. Kalau Bagindo tidak melunasinya, Ambo akan menurik Baginda Sulaiman ke rumah Baginda. Baiklah, Datuk. Pengawal, pergi ambil uang ke berangkas 5 juta sekarang juga. Baik, Datuk. Baginda Sulaiman. Terima kasih Datuk. Sama-sama Baginda Sulaiman. Kalau begitu awak perlu ya Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 3 months passed. In Baginda Sulaiman's yard, 2 young men handsome, and one older man will sit in front the door. Iko ndak namu anakku Datuk. Ala 3 bulan ndak dari bayi utala jatuh tempo aku mah. Itulah Datuk. Nama piti mana nampak ada Datuk. Labrak saya langsung Datuk. Ketok pintu Siapakah yang mengetok pintu sekejam itu wahai istriku? Aku juga tidak tahu siapa yang mengetok pintu itu. Kamu mana ya? Kau bukakan. Itulah Datuk. Lah miskin benar nampak ya. Mana suamimu? Di dalam Datuk, silakan masuk. Sulaiman, keluar kamu. Ada apa kau memanggilku dengan tergesa-gesa, Tuan? Mana hutangmu padaku? Tolong berikan kami waktu 2 minggu lagi, Datuk. Sudah tidak ada waktu lagi. Hutangmu sudah jatuh tempo. Kami mohon, Datuk, berikan kami waktu lagi. Tidak ada tapi-tapian. Kau harus melunasi hutangmu sekarang juga. Kalau tidak, kamu akan kupenjarakan. Jangan lakukan itu, Datuk. Baiklah, aku tidak akan melakukan itu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Datuk? Anakmu, Siti Nurbaya, akan kunikahkan menjadi istriku. Apa? Persyaratan macam apa itu? Saya tidak akan menikahkan anak saya dengan laki jalan seperti kamu. Apa kamu bilang? Beraninya kamu bilang itu padaku? Tidak apa-apa. Baiklah Datuk, aku ingin menikah denganmu. Tidak apa-apa ya, asalkan ayah tidak di penjara. Baguslah kalau itu maumu. Aku akan menikahimu dalam waktu secepatnya. Pengawal, kita pulang Datuk? Ya.
In Baginda Sulaiman's house, Siti Nurbaya and Datuk Marigi sitting together on the wedding. Assalamualaikum. Bamulo disabut diminta maaf salah korada kepada hadirin dan raminan ko. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adat pasandi syarak pasandi kitabullah hutang di kita mamakaikan. Janjira buah janjuri tiradah daun jilatang tumbuh di batang baringin sunsang siriah galak pinang manari mananti alek nan alah datang duduk bersipuah di rumah gadang. Burung gereja tabang ke halaman tinggal mencotok-cotok rimah bantulah keluarga jo tuntunan iman nak menjadi keluarga nan sakinah. Siti Nurbaya namo anak daro Datuk Marigi namo marapulai Caiko carito kadimulai usah dini mau kai.
Saya nikahkan engkau Datuk Maringgi dengan anak kandung saya Siti Nurbaya dengan emas 10 gram dan alat perangkat salat dibayar tunai. Saya pada menikahnya Siti Nurbaya binti Sulaiman dengan mas kawin yang disebutkan tunai. Di mana para saksi? Alhamdulillah. Setelah beberapa saat kemudian, Datuk Maringgi dan istri barunya, yaitu Siti Nurbaya, pulang ke rumah Datuk Maringgi. Ayo kita pulang istriku. Setelah pernikahan, hidup Siti Nurbaya tidaklah bahagia karena dia selalu diperlakukan kasar oleh Datuk Maringgi. Iko dah namun aku Datuk, nyulah malawan. Dobe dah Datuk, tampal saja Datuk. Dasar kau wanita kampungan, wanita miskin. Wanita tak berguna. Akhirnya, Siti Nurbaya pun mengirimkan surat untuk Syamsul Bahri. Dia menceritakan apapun yang selama ini terjadi. Look, a woman is sitting in under a tree with a sad face. Udah selama udah. Maaf Siti, udah nak mengabari Siti tiba. Semenjak udah membaca surat tu, udah langsung pulang ke Padang. Sebenarnya apa yang terjadi Siti? Sebenarnya udah Siti lah dinikah sama Datuk Maringgi udah. Apa? Bang kok bisa Siti? Siti bisa kan jalan dolah ya udah. Cepatlah, udah dah. Sebenarnya udah. Ayah Siti terlilit utang sama Datuk Maringgi udah. Dan Siti terpaksa nikah sama Datuk Maringgi udah. Sudahlah Siti, udah paham kondisi Siti. Udah akan mencari jalan keluar untuk awak. Ketika Syamsul Bahri dan Siti Nurbaya sedang Ya, asik-asiknya berbincang, tiba-tiba Datuk Maringgi datang. Datuk ada info sumber. Aduh. Awak tadi nampak Siti Nurbaya berdua je cowok lain di taman. Damu dah Datuk, walau berat saja Datuk. Cepatlah. Siti. Mengapa kau datang muda ini? Aku tidak ngapa-ngapain Datuk. Hai anak kecil. Aku anak kecil Datuk, aku Sima. Dan ini Siti, kekasihku. Siti, kemari. Dasar wanita kampungan. Hei, jangan beraninya kau menyentuh Siti. Beraninya kau menghalangiku. Dasar lelaki tua. Elah gaek, bercakap puluh kau. Kau sekarang boleh menang. Baiklah. Tapi besok aku akan mengalahkanmu. Pengawan, antara Datuk pulang Laila sakit pinggang ke. Bagaimana ini Datuk? Bagaimana ini Samsul? Bagaimana ini udah? Datuk marah besar kepadaku udah. Tak apa Siti, udah akan mencari jalan keluarnya. Sekarang pulanglah. Meanwhile, Datuk was angry to Siti Nurbaya and Syamsul Bahri. Pokoknya Ambo harus balas dendam kasih Samsul Bahri. Batu tuh Datuk, lah kurang ajar sama Datuk. Kuyung dan labit kurang ajar ke Datuk. Datuk tagak kuyung dua. Oh Datuk. Aduh, baik ke rumah si Baginda Sulaiman. Sampai ke Baginda Sulaiman. Kalau anaknya bapak pacaran.
rumah Baginda Sulaiman. Terlihat Baginda Sulaiman sedang membaca koran. Di mana rumahnya kok? Di sini kok kepatang gak sih? Oh iya, cibola atau kok lu? Sulaiman, keluar kamu! Ada apa wahai dua pemuda? Silakan masuk terlebih dahulu. Basa-basi! Sekarang berbicaralah. Tadi Ambo nampak Siti Nurbaya berpoleh-poleh aja laki-laki lain, sehingga Datuk kami marah besar sama Siti Nurbaya. Datuk! Info Siti ayah Siti meninggal. Baginda Sulaiman pun meninggal dunia akibat serangan jantung yang dideritanya. Siti Nurbaya pun terpukul atas apa yang telah terjadi. Ayah! Sementara itu, Datuk lama meninggal udah tua. Deh, Sementara itu, Syamsul Bahri dan Siti Nurbaya ingin pergi ke tanah Jawa. Pengawal! Ambo dapat berita sumbar. Apa berita itu ya Datuk? Apakah benar Siti Nurbaya dan Syamsul Bahri pergi ke Pulau Jawa? Itu benar. Aku dapat info dari warga sekitar. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkan Syamsul Bahri bahagia dengan Siti Nurbaya. Buyung! Siap Datuk. Ke pasar, beli yang peta tuh yang apa namanya? Ubi Datuk. Ayo itu, pokoknya awak gue Siti Nurbaya tuh is dead. Awak ajar racun manci dalamnya bahaya tuh. Nggak aja dah supaya capek nantinya. Jadi Datuk. Baiklah lain. Siti, Ambo tadi nampak makanan viral di pasar raya. Ambo beli tuh Siti. Makasih ya. Iya, sama-sama. Tuh makan ya. Iya. Sesampainya di rumah, Siti Nurbaya pun memakan makanan tersebut. Duh, hari ini lelah sekali. Aku tuh mau makan makanan yang tadi. Duh. Beberapa saat kemudian, Siti Nurbaya pun jatuh dan meninggal dunia. Pada suatu hari, terjadi kerusuhan di Padang, sehingga Syamsul Bahri ditugaskan untuk menertibkan kerusuhan tersebut. Ternyata, kerusuhan tersebut didalangi oleh Datuk Maringgi. Di tengah-tengah kerusuhan, Syamsul Bahri bertemu lagi dengan Datuk Maringgi. Datuk! Oh Datuk, sialah nama manggil kok. Ada kawan lama. Siapa namanya? Ayo, si Syamsul Bahri. Ngapain kau datang kemari wahai anak kecil? Aku ke sini untuk membalaskan dendamku terhadap kau kepada Siti. Kau sudah kubilang, kamu bukanlah tandinganku. Baiklah, mana pasukanmu? Pengawal! Baik, Datuk.
Akhirnya, Syamsul dapat membalaskan dendamnya kepada Datu Maringgi yang selama ini sudah ia simpan, walaupun dia harus mati bersama Datu Maringgi. Weh, bakumpu awak lah ya. Lah selesai drama. Dato, jago lain lah. Pura-pura mati je lain. Alamak, Syamsul. Alah selesai drama kiroeke. Alah, kini awak bersilek lain. Lapang terbentang mengundang pesona, permadani hijau di barat Sumatera, hamparan yang tak berhenti sampai di ujung khatulistiwa, alam yang tak pernah hilang dari gambaran lukisan dunia, pegunungan yang melindungi kokoh bersama akar relunculan dalam barisan perbukitan, adalah pusaka abadi bagi ranah dunia. Bersama engkau kami belajar bermimpi dan sirau. Ambil galah batang bentarmu, silodang ambil kanil, saktitir jadikan laut, nangsa kapal jadikan gunung, alam tambah jadikan